Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Pagi. Bagaimana kabarnya pagi? Jadi sebelum kita mulai pembelajaran, sekarang terlebih dahulu kita akan berdoa dulu ya. Ya. Silakan ke ketua kelas, pimpin teman-temannya untuk berdoa. Baik, sebelum kita mulai pelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Ya, jadi pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah tentang teks puisi ya. Tentang teks puisi. Ya, tapi sebelum kita masuk ke pembelajaran, apakah kalian masih semangat untuk belajar dulu? Ya, baik. Kita akan memberikan semangat untuk pembelajaran kali ini dengan cara tepuk semangat. Semangat. Pak Guru akan absen dulu ya. Karya Hasbita ya. Baik Ila, baik Dinda, Dela, Dina, Eva, Dina, Isbul Wata, Inta, lalu Riaun, Rastika, Ria Amelia, Riki, Denali, Sari, Kristul, Septiana, Esa, Tiara. Kita jelaskan tadi materi kita adalah teks puisi. Ya, seperti yang sudah Pak Guru share kemarin, minggu kemarin ya. Di grup WA tentang materi yang akan kalian pelajari dan kita bahas pada pertemuan kali ini, yaitu tentang teks puisi. Jadi teks puisi ini adalah kompetensi dasarnya, yaitu menganalisis unsur pembangun. Unsur-unsur pembangun puisi. Antara lain pembangunnya ada itu, kemarin itu ada diksi, kemudian rima, tipografi, imaji, gaya bahasa. Itu adalah indikatornya. Yang pertama adalah mengidentifikasi, kemudian yang kedua kalian menganalisis kata yang menunjukkan kata diksi, rima, imaji, kemudian kata konkret, gaya bahasa dan sebagainya ya. Yang terakhir akan menyimpulkan data dan informasi terkait unsur-unsur intrinsik, unsur-unsur pembangun dari sebuah puisi. Kalau Guru ingin tahu dulu, sudah dibaca materi atau dipelajari materi yang sudah Guru bagikan? Guru akan bertanya dulu, karena sejauh mana kalian membaca dan mempelajarinya di rumah. Ada yang tahu unsur apa saja yang membangun puisi? Unsur intrinsik ada berapa? Ada berapa dulu? Ada yang tahu? Dua, yaitu unsur batin dan unsur fisik. Nah, yang pertama unsur batin. Unsur batin itu terdiri atas 4 unsur, yaitu tema, rasa, nada, dan amanat.
Yang kedua itu unsur fisik. Unsur fisik terdiri atas 6 unsur. Yang pertama diksi, rima, imaji, kata konkret, tipografi, dan gaya bahasa. Berikan apa dulu di sini unsur puisi itu ada 2. Coba si Tiara. Baik, saya akan memberikan beberapa gaya bahasa majas. Yang pertama, majas personifikasi. Majas personifikasi adalah majas yang membandingkan antara manusia dengan benda mati, yang dimana benda mati tersebut memiliki sifat seolah-olah layaknya seperti manusia. Ada lagi majas yang digunakan? Ada majas Ada. metafora. Majas Metafora metafora itu ini memakai analogi atau perumpamaan terhadap dua hal yang berbeda. Bisa dipahami? Bisa. Baik. Jadi itu penjelasan dari Teman-teman kalian kaitannya dengan unsur-unsur intrinsik sebuah puisi. Jadi nanti di dalam pembelajaran ini kalian akan mencoba untuk yang pertama mengidentifikasi sesuai dengan indikator kita, mengidentifikasi unsur-unsur pembangun puisi, yaitu diantaranya diksi, kemudian kata konkret, gaya bahasa, irama, imaji, dan seterusnya. Jadi itu yang akan kalian kerjakan. Nah, tapi sebelum itu Pak Guru ingin menanyakan kembali, pernahkah kalian membaca sebuah puisi? Pernah atau mendengarkan orang membacakan puisi? Bagaimana kira-kira perasaan kalian setelah membaca ataupun mendengarkan orang membaca puisi itu? Kira-kira bagaimana perasaannya? Terharu. Ada yang sedih juga. Kepikiran. Yang sedih sudah bersedih tadi. Kamu bersedih aja, ya. Ada bahagianya juga? Ya, baik itu tergantung suasana puisi tersebut, ya. Dan bagaimana cara membacakannya tergantung suasana dari kehidupan kalian. Kemudian nanti simak baik-baik, ya. Simak baik-baik. Kemudian kira-kira apa yang kalian rasakan nanti setelah mendengar membacakan puisi? Baik. Dan membacakan sebuah puisi. Dari Anwar. Sebelum ajal mendekat dan mengkhianat, mencentang dari belakang ketika kita tidak mendekat. Selama masih menggelombang dalam dada darah seterasa, belum bertugas kecewa dan gentar berada. Tidak lupa tiba-tiba bisa malam membenam. Layar merah tiba-tiba hilang dalam gelap. Kawan, mari kita putuskan ini di sini. Ajal yang menarik kita juga ketik diri sendiri. Jadi isi gelas sepenuhnya lantas kosongkan, tembus jelajah dunia ini dan balikkan. Peluk pucuk perempuan hingga tak kalau merayu. Pilih kuda yang liar, maju laju, yang akan bahkan pada siang dan malam. Dan ajukan lagi apa yang kau perbuat. Hilang sonder pusaka, sonder neraka. Tidak minta ampun atas segala dosa. Angkasa suci. Sekali lagi kawan, sekali lagi. Diamkan perangmu hingga kau pada siapa ini aku dia mati. Jadi sudah bisa merasakan apa yang kita rasakan? Bisa. Baik. Jadi manfaat, ada beberapa manfaat ketika kalian mempelajari puisi, ya. Yang pertama manfaatnya adalah meningkatkan kreativitas diri sendiri, kemudian meningkatkan rasa
keberanian kita. Artinya apa? Keberanian itu seperti apa? Jadi kita berani untuk menuangkan ide-ide kita di dalam sebuah puisi. Jadi terus yang selanjutnya rasa perasaan hati itu menjadi ya senang, kemudian damai dan tenteram. Nah, jadi itu beberapa manfaat kita mempelajari puisi. Baik. Nah, kira-kira sebelum kita lanjut ke diskusi, ada yang perlu ditanyakan atau yang masih bingung dengan materi ini? Ya, saya Pina. Silakan Pina. Saya masih bingung dengan unsur pembangun puisi. Di bagian Pembangun. kata konkret dan tipografi itu maksudnya apa? Ya, unsur intrinsik puisi itu kata konkret dan tipografi. Sebelum Pak Guru jawab, ada kira-kira yang bisa membantu temannya menjawab? Ya, silakan kata. Terkait dengan pertanyaan saudari Pina Warti, saya akan menjawabnya tentang kata konkret dan tipografi. Tipografi itu adalah penggambaran dari seorang tipografi itu adalah bentuk estetik atau wujud dari puisi tersebut. Sedangkan kalau tipografi itu adalah Kata konkret itu maksudnya. Tipografi dulu ya. Ya. Sedangkan kalau kata konkret itu adalah bentuk penggambaran dari seorang penyair itu bagaimana seolah-olah puisinya itu terasa hidup atau seolah-olah bisa digambarkan dalam pikiran pembaca. Bisa kira-kira dipahami? Bisa Pak Guru? Ya, itu jawaban teman kalian. Silakan kita baca apa dulu. Tadi seterusnya kemudian ada juga bentuk puisi itu ada juga yang apa istilahnya bengkok itu ya. Jadi itu namanya tipografi atau perwajaan dari puisi. Ada juga yang mencoret dalam dan seterusnya. Kemudian apa tadi kata konkret. Kata konkret itu seperti yang sudah disampaikan oleh eksekutif adalah apa yang berartinya kalau bahasa jadi konkret nyata, yang wujud, yang bisa dilihat, bisa dirasakan, bisa dicium juga. Artinya seperti misalkan benda-benda yang ada di sekeliling kalian, kita jadikan sebuah puisi misalkan, bisa juga batu, bisa juga gunung, laut, pohon-pohon dan seterusnya. Jadi itu yang dimaksud dengan kata konkret. Tetapi seorang penyair itu, seorang penulis puisi itu tidak hanya menyebutkan biasa saja, namun dia akan membuat benda itu menjadi sebuah imajinasi ya, agar pembaca itu terimajinasi dengan apa yang disampaikan oleh pengarang. Bisa dipahami anak-anakku? Bisa. Jadi sebelum kita akan membentuk kelompok untuk didiskusikan, Pak Guru akan bagi kelompok ini menjadi 6 ya. Nanti karena jumlahnya di sini ada 30 orang. Ya, jadi satu kelompok itu kita akan isi dengan 5 orang atau 5 siswa yang diksi sebelah sini ya. Esbumata, Bayi Linda, mana Bayi Linda? Arya Dupa, Bayi Lila, dan Eva Busneni. Silakan ambil posisi sebelah ini. Selanjutnya kata konkret. Konkret, kelompok konkret terdiri dari Dela Asma, Koman, Mailani, Pradito, silakan ambil posisi seperti ini. Dan Moida, mana Moida? Berikutnya kelompok Majelas. Ada Intana, Dina, Resika, ya Amelia dan Ricky Masada. Silakan ambil posisi. Berikutnya kelompok Rima, Dina, Sami, Rinaldi, Septiana, Zulfikri. Ambil posisi. Terakhir kelompok anak Tiara, Selalu Diaun, Rizku, Dirayati, Desa, Azyuni. Silakan ambil posisinya. Kelompok kita mulai dari sini. Nanti ditulis. Nah, kelompok konkret mana? Konkret. Diksi. Lebih tinggi angkat tangannya.
Kelompok itu ini kelompok amanah atau nggak amanah? Saya Amanah. Dan tema ada 5. Ya, silakan kalian kerjakan sesuai dengan perintah yang ada di LKPD. Pak Guru berharap semua aktif ya, semua ikut berpendapat di dalam menganalisis unsur intervensi kuis ini. Yang hanya 1-2 orang saja. Baik, silakan dikerjakan. Nah, waktu kita mohon diperhatikan dulu. Waktu kalian untuk mengerjakan tugas ini 60 menit atau 1 jam ya, 60 menit. Nanti 40 menitnya dipakai untuk menganalisis. Berikutnya nanti 20 menit kita gunakan untuk presentasi di depan. Paham? Silakan dikerjakan. Ditulis nama anggota-anggotanya. Tulisnya belum sudah ya, dulu itu di Pencapaian masuk pencapaian. Apa? berarti terlihat di anak Jadi sebelah sini, garis sebelah sini. Ya gitu dia. Dan imaji sentuh. Diksinya terus Tapi gak kena puisi weh. Baik, kemudian kita akan presentasi ya. Kalian akan presentasi masing-masing kelompok, nanti akan kami menyampaikan isi diskusi yang sudah ditulis. Ya, kita langsung saja presentasi. Kita mulai dari kelompok. Nanti yang lain menanggapi ya, menanggapi kelompok di depan. Nah, kita mulai dengan kelompok Rima. Mana Rima? Ini dari kelompok
tema akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang ada puisi yang bertema karangan bunga. Sebelumnya puisi ini akan dibacakan oleh saudari Deka. Padanya dipersilahkan. Karangan bunga. 3 anak kecil dalam langkah malu-malu datang ke Salemba sore itu. Ini dari kami bertiga, pita hitam pada karangan bunga, sebab kami ikut berduka bagi kakak yang ditembak mati siang tadi. Hasil presentasi kami akan dibacakan oleh saudara Rizky Pratama. Kepadanya Unsur fisik puisi, tipografi. Bentuknya rapi, terdiri atas 2 bait. Bait pertama 4 baris, bait kedua terdiri atas 5 baris. Selanjutnya unsur fisik puisi rima. Bait pertama tidak beraturan. Terus bait kedua AB. apakah di antara teman-teman sekalian ada yang ingin bertanya ataupun menanggapi? Menanggapi bukan menanyakan. Iya, menanggapi, memberikan masukan. Baik, di sini saya akan menanggapi ya sedikit. Jadi majas metafora itu kan adalah memakai analogi atau perumpamaan terhadap 2 hal yang berbeda. Di sini tadi Anda menyebutkan bahwa 3 anak kecil itu termasuk majas metafora ya? Ya. Di sini saya mempunyai satu contoh majas metafora, yaitu anak itu dikenal sebagai kutu buku. Nah di sini majas metaforanya itu adalah kutu buku. Sedangkan di karangan bunga ini saya tidak melihat adanya majas metafora di 3 anak kecil tersebut. Di kalimat Anda yang sudah Anda sebutkan tadi. Merupakan majas yang digunakan oleh penulis untuk menyampaikan pesan secara imajinatif ya. 3 anak kecil ini diibaratkan sebagai 3 orang lah yang datang untuk ke tempat itu, ke Salemba. Tapi menurut seluruh majas metaforanya yang 3 anak kecil itu maksudnya. Ya, tapi Tiara mengatakan bahwa itu bukan bagian dari majas metafora. Ya, mungkin nanti untuk penelitiannya ini nanti dicari yang sebenarnya ya. Majas itu apakah itu bagian dari majas metafora, contoh-contoh majas metafora seperti yang disampaikan oleh Ulun, ataukah itu di luar dari majas metafora, seperti itu ya. Kelompok majas. Kami dari kelompok Majas ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai puisi doa yang akan dibacakan oleh saudari Ria Amelia. Doa, Tuhanku, dalam termenung, aku masih menyebut namamu. Biar susah sungguh mengingat kau penuh seluruh. Cahayamu panas suci, tinggal kerlip lilin di kelam sunyi. Tuhanku, aku hilang bentuk remuk. Tuhanku, aku mengembara di negeri asing. Tuhanku, di pintumu aku mengetuk, aku tidak bisa berpaling. Saudari Dina Rahmawati. Tipografi, bukti dan hasil analisis menggunakan tipografi biasa dengan menggunakan huruf kapital diawali kalimat tanpa tanda baca. Kelompok yang ingin menanggapi, silakan. Silakan yang mau menanggapi hasil diskusi kelompoknya. Gaya bahasa menggunakan satu majas yang pertama majas hiperbola. Aku hilang
mengerlipkan ya. Cara gimana? Ya. Ya bisa masuk ya, jelas. Jadi untuk ini itu sebuah benda mati. Mengerlipkan itu kan mengerlipkan mata kan, yang nyata itu kan yang dipunyai oleh manusia. Jadi lilin itu dianggap benda mati, tetapi dia bisa mengerlipkan apa katanya tadi, mengerlip aja mengerlip lilin. Berarti masuk kategori personifikasi. Baik, bagus. Kami dari kelompok Amanat akan membacakan hasil diskusi kami yang dimana judul puisi tersebut adalah Berdiri Aku dan akan dibacakan oleh lalu ya Umisa, silakan. Yang pertama tipografi. Tipografi biasanya menggunakan huruf kapital di awal, terbukti di bait 1, 2, 3, dan 4. Awal kalimat huruf kapital. Yang kedua ada rima. Rima yang dipakai adalah rima silang atau ABAB. Terbukti di bait 2, 3, dan 4. Gaya bahasa atau majas. Majas metafora. Melayang bakau mengurangi puncak. Angin pulang menyentuh bumi. Benang raja mencelup ujung. Kata konkret. Buih, gunung, elang, camar, bakau, puncak, dan emas. Sekarang ada yang mau mendengar nggak? Dari teman-teman mungkin sekiranya ada yang kurang atau kurang tepat. Yang dikatakan Tiara tadi itu contoh yang dibacakan tadi itu kan menurut Tiara itu adalah majas metafora. Tapi menurut saya dan kelompok saya itu lebih mengarah pada majas personifikasi. Yang dimana definisi dari majas personifikasi adalah gaya bahasa yang menciptakan perumpamaan benda mati dengan sifat seolah-olah layaknya manusia. Tadi kan dalam puisi itu penulis menggunakan kata angin, di mana kata angin itu adalah benda mati, tapi dibuat oleh penulis seolah-olah angin tersebut bersifat hidup dan dapat dan mampu melakukan sesuatu layaknya makhluk hidup. Salah ya, yang kurang tepat untuk penamaan majas itu seharusnya menggunakan majas personifikasi. Oke. Ya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk Aman. konkret. Berikutnya kelompok konkret. Silakan. Kami dari kelompok konkret akan membacakan hasil analisis kami dengan puisi yang berjudul Kita Adalah Pemilik Sah Republik ini. Sebelumnya puisi akan dibacakan oleh Saudara Dito. Kita adalah pemilik syah republik ini. Tidak ada lagi pilihan, kita harus berjalan terus karena berhenti atau mundur berarti hancur. Apakah akan kita jual keyakinan kita dalam pengabdi tanpa harga? Akankah kita duduk satu meja dan para pembunuh tahun yang lalu dalam setiap kalimat yang berakhir duli tuanku? Unsur fisik dari puisi tersebut adalah tipografi. Tipografi yang digunakan dalam puisi tersebut yaitu jenis tipografi rata kanan. Rima. Di sini penggunaan rima yang digunakan penyair tidak konsisten karena ada beberapa bait yang tidak menggunakan rima seperti bait pertama dan kedua. Sekian, itulah presentasi kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi demikian tadi presentasi dan hasil diskusi yang sudah dibuat oleh masing-masing kelompok ya. Jadi untuk memberikan kesimpulan tentang pembelajaran kita pada pagi hari ini, jadi diharapkan kalian setelah mempelajari materi tentang puisi ini, kalian nanti bisa menganalisis, terutama menganalisis unsur intrinsik, baik itu intrinsik maupun intrinsiknya nanti. Kemudian bisa mengidentifikasi kata-kata yang menunjukkan unsur tersebut. Nah, jadi kesimpulan untuk pembelajaran pada hari ini bahwa apa yang kalian laksanakan sudah cukup baik, sudah cukup bagus. Jadi untuk kedepannya atau nanti di rumah bisa berlatih untuk mengidentifikasi kembali jenis puisi, baik itu judul dan judul yang lain yang sudah kalian bahas untuk mendalami tentang cara menganalisis unsur puisi.
Baik, untuk materi selanjutnya yaitu bagaimana cara menulis puisi. Jadi materi kita pertemuan berikutnya yaitu puisi. Baik, sebelum kita akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama berdoa dalam hati. Ya, semoga apa yang kalian pelajari pada hari ini bisa bermanfaat.